Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai umat Islam sangat prihatin di masa sekarang ini melihat para ulama, para bertengkar, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Padahal semestinya para ulama itu menyampaikan apa yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Mumet otak ini. Saya tuh orang bodoh. Bisa lebih bodoh. Bisa lebih jauh dari keimanan Islam itu. Kenapa? Karena melihat para ulama seperti begitu. Akhlaknya sangat jelek. Hei para ulama, dengarkan baik-baik. Kalau menurut saya itu, Anda itu lebih bodoh daripada saya. Seharusnya Anda itu lebih pintar dari saya, dari umatnya. Kenapa saya bilang bodoh para ulamanya? Kenapa Anda masih terpancing sama setan, iblis? Masih bisa diadu dombakan. Kalau Anda yakin dengan keimanan Anda, kalau Anda yakin terhadap Tuhannya, gak mungkin bisa diadu dombakan oleh setan dan iblis. Hei para ulama, berarti yang pintar itu setan daripada kalian. Karena orang bodoh itu adalah orang yang bisa diadu domba. Orang yang pintar itu adalah orang yang bisa mengadu dombakan. Tanya pada diri sendiri, apakah Anda adu domba, apakah Anda mengadu dombakan? Tapi bagi umat Islam, bagi ulama Islam, jangan sekali-kali Anda diadu dombakan, dan jangan sekali-kali Anda mengadu dombakan, tapi Anda harus mendekatkan diri Anda dan umatnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya prihatin. Hai para ulama, ini menurut pemikiran orang bodoh. Anda kenapa bisa berbenturan dengan ulama lain? Satu, karena Anda tidak ingin kehilangan umat, otomatis kehilangan uang. Berarti Anda tidak yakin segala dunia itu adalah Tuhan yang punya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya. Kenapa Anda takut? Hai para ulama, kalau Anda tidak takut kehilangan umat, tegakkanlah kebenaran, tegakkanlah keadilan, bersatulah. Ada ulama yang menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Ya Allah, ya Rabbi, dibenci, dihina, dicerca, dimaki. Tapi ada orang yang mendekati, ada setan yang mendekati, ada yang menggoda. Anda tergiur, membencinya, minta ampun. Sadar. Saya harus mengikuti ulama yang mana? Saya mengikuti ulama yang sedikitnya menurut pemikiran saya baik. Kau benci, kau hina, kau caci, gila. Sekali lagi, kalau Anda tidak ingin kehilangan umat, tegakkanlah keadilan. Insya Allah umat tidak akan meninggalkan umatnya. Ya ampun, ya Robi. Sekali lagi takut saya salah, karena saya emosi. Kalau Anda tidak ingin kehilangan umatnya, tolong sampaikan sesuai apa yang diperintahkan sama Allah dan sunnah Rasulullah. Yakin tidak akan ditinggalkan dengan umatnya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya adalah
turun-temurun di satu golongan, saya tidak akan pindah. Tapi keimanan saya bukan keimanan, tapi ilmu yang saya terima dan saya mengerti dari golongan yang lain. Alangkah baiknya kalau dari ulama saya akan lebih mencintai. Ya Allah, ya Robi, kenapa? Hei para ulama, jangan takut ditinggalin umat. Tidak akan tinggalin umat kalau kamu benar menyampaikannya. Memerangi setan, iblis. Jangan bersekutu dengan setan, dengan iblis demi dunia. Ya, berarti Anda tidak yakin. Woi, berarti kamu tidak yakin adanya Tuhan, tidak yakin adanya Allah. Kalau saya meskipun bukan ulama, sholat juga jarang, tapi saya yakin kekuatan Allah, firman Allah, sunnah Allah, demi Allah, demi Rasulullah sangat benar di dunia ini. Yang hak, yang batil udah jelas. Tapi kalian para ulama, hei, keimanan kalian masih goyah, percuma. Tahu semuanya juga. Tapi pemikirannya, hatinya, ya mohon maaf, masih dunia mendewakan uang, bukan mentuhankan Allah. Kalau saya meskipun orang miskin, apapun yang terjadi, mau bagaimana terjadi, tetap saya tidak akan menduakan. Tetap saya menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tidak akan berubah sampai mati pun juga. Saya orang miskin, tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Berapa puluh juta juga, ratus juta juga, miliar juga. Mikir. Hei, tanggung resikonya sama anda para ulama yang jahat. Kalau umat Islam masuk neraka, itu tanggung jawab anda, umat anda. Sekali lagi saya tanya. Masuk surga itu apakah karena golongan? Hah? Bukan. Kalau menurut saya orang bodoh. Orang yang masuk surga itu yang menjalankan perintah Allah dan sunnah Allah. Hah? Mikir. Hei, saya lagi pesan. Para ulama, bersatulah. Jangan bercerai-berai. Hah? Gila. Ada satu ulama menyampaikan yang hak bilang hak, yang batil bilang batil, dilarang, dibenci karena dari golongan lain. Ya Allah, ya Robi, mikir. Bukan begitu. Hah? Harusnya mendukung. Nih, ada satu golongan menyampaikan yang hak bilang hak, yang batil bilang batil. Saya itu mengikuti beliau itu bukan orangnya, tapi ucapannya. Kalau terhadap ulama yang menyampaikannya secara individu, saya tidak tahu. Apakah dia penjahat? Apakah dia, ya gimana lah? Kok saya tidak yakin. Yakin itu keucapannya. Saya tidak yakin terhadap para ulama yang sebaliknya. Sopan, santun, lembut.
kalau menyampaikan agama baik, tapi kalau orang yang melanggar aturan Allah, kau dukung, itu gila. Saya tidak senang. Lebih baik saya mendukung ulama yang kelakuannya jelek secara pribadinya, tapi melarang orang yang melakukan kejahatan dalam dakwahnya. Ya Allah, ya Robi. Mohon maaf kalau ada bahasa yang tidak nyambung. Ini ucapan orang miskin, orang yang bodoh. Tapi sekarang saya udah benci terhadap para ulama yang so alim, masih memikirkan dunia. Takut di penjara. Dengerin. Kalau menurut saya, kalau saya sebagai orang ulama, saya tidak takut dibenci sama manusia sedunia. Yang saya takutkan hanyalah dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalian, baik para ulama, udah tahu semuanya. Quran dan hadis. Saya mah tidak tahu. Taunya saya itu dari siapa? Dari ulama. Ulama yang mana? Kamu mau menyesatkan umat Islam? Gila. Saya mau kemana? Ya ampun, ya Allah, ya Rabbi. Saya membenci itu, saya ngomong ini buat para ulama. Karena saya itu orang Islam. Hak saya meminta kepada ulama, saya bersatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saling membenci. Kau, hei para ulama, bertengkar. Keadaan Indonesia kosong. Siapa yang dikuasai? Mikir. Para ulama. Aduh. Kalau saya tidak menghormati Anda, saya ingin berkata dengan kata-kata kasar. Mikir. Saya orang bodoh. Lebih baik negara ini dipimpin oleh orang Indonesia yang beragama Islam daripada dipimpin oleh orang yang tidak beragama. Catat itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang para ulama sebagian di luar bertengkar, sebagian ditahan. Memang kalian, termasuk golongan saya, orang yang terbesar. Ya Allah, ya Rabbi, kalau saya dikasih kekuasaan sama Allah, nggak mungkin lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Mau gimana? Hei, para ulama, mau gimana? Sekali lagi. Masuk surga itu bukan karena golongan, masuk golongan. Masuk surga itu orang yang bisa menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Para ulama takut kehilangan umat karena nih uang. Tidak punya keyakinan. Ulama tidak punya keyakinan. Masa saya sendiri orang yang jauh terhadap agama, sholat juga jarang, masih percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan rezeki. Ampun. Ulama pemikiran seperti begitu.
Ya Allah, ya Robi. Masih dunia jeung dunia weh. Hah? Catat, ingat, hei para ulama. Saya tak pertanyaan nih terhadap para ulama nih. Pilih, mending ditinggal umat semuanya terus sengsara Anda, atau diikuti umat banyak, uang banyak, tapi kok sama Allah dibenci? Hah? Kayaknya Anda itu mendingan banyak umat, banyak uang, dibenci sama Allah. Kalau saya lain, mendingan ditinggal umat semuanya, ditinggal dunia semuanya, tapi dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.